definisikan dulu apa itu mubtada dan apa itu khobar. Jadi mubtada itu kalau dalam istilah kitab Jurumiyah dikatakan bahwasanya huwa al-ismu al-marfu'u al-'ari anil awamili al-lafdiyati. Jadi yang dinamakan mubtada adalah sebuah isim yang dibaca rafa yang sepi dari amil lafdi. Maksudnya apa? Sebelum berdirinya mubtada itu tidak ada amil sebelumnya karena dia bersifat maknawi atau tidak kelihatan. Atau lebih simpelnya atau gampangnya untuk pemula bahwasanya dia adalah sebuah isim yang jatuh atau berada di permulaan kalam. Itulah yang namanya mubtada. Nah, sedangkan khobar kalau dalam kitab Jurumiyah dikatakan huwa al-ismu al-marfu'u al-musnadu ilal mubtada. Jadi sebuah isim yang dibaca rafa yang mana isim tersebut disandarkan kepada mubtada. Artinya apa? Rangkaian kedudukan kedua ini antara mubtada dan khobar harus satu paket. Jadi kalau ada mubtada berarti harus juga ada khobar. Karena khobar ini adalah penyempurna makna mubtada. Karena kalau dalam istilah bahasa Indonesia kan ada yang namanya kalimat nomina ya. Kalimat nomina itu yang bersifat seperti Zaid adalah seorang guru. Nah, adalah seorang guru yang mana itu adalah sebuah predikat yang bukan kata kerja. Nah, mubtada dan khobar ini yang nanti akan membentuk susunan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu harus terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi satu dan satu yang lainnya, artinya mubtada dan khobar itu harus ada dalam sebuah kalimat. Oke, setelah kita membahas tentang definisi mubtada dan khobar, ya, yang sudah kita ketahui bahasanya mubtada dan khobar itu dia bererob rafa. Nah, kemarin kita membahas i'rab rafa itu baru domah, akan tetapi kita akan perluas lagi bahwasanya rafa itu alamatnya bukan hanya domah, melainkan ada alamat-alamat yang lain. Oke, langsung saja untuk mengetahuinya, i'rab rafa itu memang asal pokoknya mempunyai alamat yang berupa domah. Contohnya ketika dia jumlah ismiyah zaitun qaimun. Zaitun yang mana ini menjadi mubtada, sedangkan qaimun di sini menjadi khobar. Oke, kalau kita definisikan dari kata zaitun yang mana dia di i'rabi rafa di alamati domah kan karena dia isim mufrad. Nah, dia menjadi mubtada karena di permulaan atau berada di awal kalam. Nah, sedangkan adapun definisi dari mubtada itu adalah sepi dari amil lafdi karena sebelum lafal Zaid tidak ada amil apapun. Berbeda lafal qaimun, dia bisa dibaca rafa karena ada amil yang berupa zaitun. Nah, ini ketika i'rab rafa dialamati dengan domah. Adapun alamat-alamat lain, dia juga mempunyai alamat yang berupa alif. Jadi alif ini juga sebagai alamat i'rab rafa. Nah, alif ini hanya bertempat pada isim musanna ya atau isim tasniyah ya, yakni sebuah isim yang bermakna dua dan nanti dia tandanya alif ketika dia keadaan rafa. Nah, adapun ketika dia menjadi posisi mubtada khobar, lafal yang semula zaitun qaimun akan berubah menjadi zaidani qaimani. Nah, zaidani di sini posisinya dia menjadi mubtada karena di awal kalam. Sedangkan mubtada itu perlu khobar, maka qaimani di sini adalah khobarnya. Adapun yang dimaksud mubtada dibaca rafa karena zaidani di sini dibaca rafa, akan tetapi alamatnya bukan domah lagi melainkan alif ya. Alif ini adalah sebuah simbol atau alamat kenapa dia dibaca rafa. Ya, karena dia posisinya atau bentuknya menjadi isim musanna. Berbeda contoh zaitun qaimun. Kalau zaitun qaimun dia karena isim mufrad. Nah, zaidani dia isim musanna, dia dibaca rafa, tandanya alif. Begitupun juga lafal qaimani. Qaimani di sini menjadi khobar yang mana khobar adalah sebuah isim yang dibaca rafa. Contoh lagi misal ar-rajulani katibani ya, dua laki-laki itu adalah
seorang penulis. Nah, ar-rajulani